Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau layak menerima pujian kami karena Engkau Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang melakukan yang terbaik buat kami. Berbicaralah di tengah-tengah kami siang hari ini Tuhan, sebab hati kami terbuka, pikiran kami, jiwa kami sepenuhnya Tuhan ingin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena itu Roh Kudus terangi kami oleh kuasa firman-Mu siang hari ini. Saat firman-Mu dinyatakan, Roh Kudus berbicara secara spesifik, menjumpai, menyentuh, menguatkan, Engkau menyalurkan isi hati-Mu sendiri bagi kami. Kami menyerahkan Tuhan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu, bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami menyambut pribadi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita semua katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Sudah bersemangat siang hari ini? Amin. Siap untuk firman Tuhan? Haleluya. Sudah lama sekali saya pelayanan di sini, kayaknya 6 tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin banyak yang tidak familiar dengan saya. Jadi izinkan saya kenalan dulu. Katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Karena saya ingin disayang jadi saya kenalan. Nama saya adalah Joshua Iwan Wahyudi. Bapak Ibu kalau Anda bingung namanya kok banyak ya Pak. Ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi ya. Bahkan saya di satu gereja saking panjangnya nama saya mungkin ya. Jadi yang kenalin saya belibet. Joshua Iwan Yahudi. Wah ya, saya dibilang orang Yahudi saudara ya. Supaya Anda gak pusing Bapak Ibu, saya sering ke Bandung. Jadi kalau mungkin Anda papasan dengan saya entah di mana, jangan lupa disapa, dipanggil ya. Panggil aja namanya Iwan. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Supaya cepat ingat ya. Saya datang dengan papa dan mama mertua saya. Nah ini papa dan mama mertua saya Bapak Ibu ya. Istri dan anak saya, istri saya sedang menemani anak saya lagi tidur karena dia ikut dari ibadah ke-1 tadi sampai yang sekarang ya, jadi ada di pastori. Nah hari ini saya akan berkhotbah tentang buah, judulnya buah dari kebiasaan. Fokus dari gereja Anda tahun ini adalah hidup yang berdampak melalui kebiasaan yang baik. Bagaimana membangun kehidupan yang impactful, yang powerful, yang penuh kuasa, ada dampaknya. Orang mendapat berkat dari hidup kita, tapi dibangunnya lewat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, kalau kita lihat, boleh dimunculkan slide saya berikutnya ya. Hasil kehidupan kita ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Apa kebiasaan-kebiasaan kita? Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak sadar bahwa dia menjadi seperti hari ini, itu karena kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan setiap hari di hari-hari sebelumnya. Lama sebelum kita sampai di hari ini, kita sebenarnya sudah membangun masa depan hari ini lewat apa? Lewat yang biasanya kita lakukan setiap hari. Jadi kita ada hari ini itu adalah karena apa yang kita lakukan di masa lalu. Apa yang akan terjadi dengan hidup kita di masa yang akan datang tergantung dari apa yang kita lakukan mulai hari ini. Nah, kebiasaan Anda di masa lalu kalau tidak diubah dan diteruskan sampai hari ini, terus Anda masih lakukan terus, maka masa depan Anda akan sama seperti masa lalu Anda. Ya, banyak orang pernah ngomong gini, kok hidupku gini-gini terus ya? Kok nggak ada perubahan? Lah iya ya, yang kamu lakukan tiap hari yang dilakukan ya itu terus. Kebiasaannya ya gitu-gitu terus ya. Loh Pak, tapi saya punya kebiasaan yang baik. Apa itu? Saya punya kebiasaan lari setiap hari. Wih, bagus ya. Papa mertua saya ini pelari handal loh Bapak Ibu ya. Usianya 73 tahun tapi tiap hari larinya 5 km. Ya. Jadi kalau Anda dibandingkan dengan papa mertua saya, wah mesti diukur nih. Setiap hari sanggup gak lari 5 km. Nah ini orang ngomong gini, wow saya tiap hari lari. Lah tapi kok hidupmu gitu-gitu? Iya lari dari kenyataan saya. Tiap hari lari dari masalah, lari dari kenyataan, lari dari realita hidup. Nah Bapak Ibu banyak orang bilang begini, kok hidupku gini-gini aja? Ya karena kebiasaanmu yang kamu lakukan dari dulu sampai sekarang ya itu terus, gak ada yang diubah. Gini Bapak Ibu, kebiasaan ada yang baik ada yang buruk. Kebiasaan yang baik jika diteruskan tentu akan terus menghasilkan hal yang baik. Tapi kalau kebiasaan yang buruk diteruskan ya kamu akan menuai hasil yang buruk terus. Jadi Bapak Ibu kalau Anda mau tahun ini 2025 berbeda dan lebih baik dari tahun lalu. Anda mesti lihat kebiasaan apa yang tidak baik harus kita tinggalkan. Dan kita harus bangun kebiasaan yang baik mulai tahun ini supaya hidup saya berubah. Nah tapi banyak orang tidak sadar apa ya kebiasaan-kebiasaan saya. Dia hidup dijalanin aja. Nah namanya juga kebiasaan. Dianggapnya sudah
biasa. Namanya sudah biasa, seringkali sampai tidak sadar bahwa dia lakukan itu setiap hari. Nah makanya tugas saya hari ini dalam khotbah saya, mencoba menyadarkan beberapa hal dalam hidup kita. Jangan-jangan yang bikin kita gak ngalamin kuasa Tuhan, gak ngalamin kasih Tuhan, gak ngalamin apa yang dikhotbahkan setiap hari Minggu. Bukan karena Tuhan jelek, bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan tidak bekerja. Tapi karena kebiasaan-kebiasaan kitalah yang menghambat untuk kita mengalami Tuhan. Boleh slide berikutnya. Apa yang kita ulang-ulang terus, apa yang kita biasakan terus-menerus, itu akan semakin menguat dari waktu ke waktu. Kalau saudara terbiasa mengangkat beban, ya, pakai barbel tiap hari, terus dibiasakan, lama-lama otot Anda akan makin kuat. Ya, Anda kekuatannya akan meningkat. Jadi sesuatu yang kita biasakan, lama-lama akan semakin kuat. Efeknya akan semakin besar. Kalau itu kebiasaan baik, maka efek baiknya akan makin menguat. Tapi kalau itu kebiasaan buruk, ya kita akan makin rusak hidupnya. Nah makanya kita bisa melihat Bapak Ibu, ada orang-orang yang hidupnya itu makin lama makin berantakan, makin rusak, makin hancur. Kenapa? Karena dia terus mengulang-ulang kebiasaan yang tidak baik. Nah hari ini kita akan melihat ada satu kebiasaan penting sebagai orang benar yang kita mesti bangun. Dan kita mesti menghindari beberapa hal kebiasaan yang buruk yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Nah kita belajar dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Cuma 6 ayat saja yang kita bahas. Enggak lama-lama Bapak Ibu. Karena itu boleh enggak bilang sama kiri kanannya, ditepuk pundaknya agak keras sampai ada suaranya plek gitu. Terus ngomong gini, cuma 6 ayat jangan tidur. 1, 2, 3. Ya, sama kiri kanannya sampai ada bunyinya plek gitu ya. Cuma 6 ayat jangan tidur Bapak Ibu ya. Kalau 6 ayat doang aja tidur, saya khawatir Anda lanjut sampai ibadah kelima nanti baru bangun ya. Nah mari kita baca Mazmur 1 ayat 1 Bapak Ibu ya. Berbahagialah orang yang, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Boleh dibalikin ke slide saya yang tadi ya, karena isinya sama sebenarnya ya. Nah, slide yang ini Bapak Ibu kalau Anda lihat, Anda mungkin sudah sering baca ayat ini berkali-kali, tapi sadarkah Anda bahwa dalam ayat ini tuh ada 3 keadaan yang terjadi. Anda lihat yang warna kuning ya, ada 3 keadaan yang terjadi. Dan ini sebenarnya bertahap naik terus, makin lama makin meningkat. Yaitu apa? Pertama kali orang berjalan menurut nasihat orang fasik, kalau diterus-terusin dibiasain lama-lama akan berdiri di jalan orang berdosa, kalau diterusin dan dibiasain lama-lama dia akan duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah mari kita lihat contohnya, boleh nggak bantu saya 2 orang 13.30 di sini ya. Kaosnya keren banget loh 13.30, jadi nggak boleh pindah ibadah nih ya, harus terus di sini ya. Walaupun nanti misalkan ibadahnya udah pindah tempat gitu ya, tetap di sini ya. Oke, yuk. Namanya siapa? Martin. Namanya siapa? Rizky. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, di antara Martin dan Rizky kira-kira yang lebih cocok jadi orang fasik yang mana? Coba dilihat. Mengajukan diri ya. Oh, soalnya koordinator ya. Oke, siap. Coba sini. Namanya juga cuman pura-pura ya. Jadi habis ini tolong habis selesai ibadah jangan jauhi loh orang fasik ini, harus dijauhi, jangan ya. Pura-pura. Oke, yuk sini yuk. Nah, Bapak Ibu awal tahun biasanya kita kan punya keinginan, harapan gitu ya. Saya pengen tahun ini jadi lebih benar, jadi lebih baik ya. Saya mau datang gereja, kebaktian gak pernah bolong. Saya mau baca Alkitab, saya mau sungguh-sungguh. Wah, banyak orang kalau awal tahun kan keinginannya gitu ya. Pengen hidupnya tahun ini lebih baik dari sebelumnya. Nah, anggap saja Bapak Ibu ini misalkan saya punya jalan yang menurut saya pengen jadi orang yang benar gitu ya. Ini adalah jalan hidup saya pilih, saya pengen lebih benar. Minimal 2025 datang kebaktian lah ya, nggak bolong kebaktian, tiap minggu usahakan datang gitu kan. Nah saya udah mau lakukan, saya mau sungguh-sungguh, tapi kadang-kadang dalam hidup kita ketika kita berkomitmen untuk sesuatu yang baik, pengen bangun kebiasaan yang benar, kadang-kadang ada nasihat orang fasik. Nah ini mulai ya, ini pura-pura aja ya. Coba kira-kira kalau saya lagi pengen kebaktian sungguh-sungguh ya, tiap minggu datang gitu ya, ada nggak nasihat-nasihat orang fasik coba pengaruhi saya gitu ya, kira-kira kayak apa bunyinya?
ya ngapain lah ibadah, kan hidup kamu juga begitu-begitu aja. Nah, justru itu bro, makanya saya ibadah bro. Karena hidup saya begini-begini aja bro. Jadi saya merasa saya harus ketemu sama Tuhan. Saya membutuhkan Tuhan bro. Kan selama ini ibadah juga kamu ya gini-gini aja juga kan perasaan, nggak ada. Iya sih, memang saya juga udah ibadah masih begini-begini, masih kurus begini juga sih ya. Tapi makanya saya mau lebih rajin bro. Saya ini berkomitmen nih 2025. Saya pokoknya nggak mau bolong. Saya akan lakukan terus. Ya menurut saya ya, kalau memang Tuhan sayang sama kita kan kita nggak usah ibadah juga, nggak usah rutin juga, Tuhan pasti mengasihi kita kok. Wih, nih Bapak Ibu, ini contoh yang bagus. Kayaknya udah biasa ya jadi orang. Bercanda. Hanya pura-pura. Ya, udah punya pasangan belum? Adalah. Adalah. Soalnya kalau belum bahaya pasaran bisa turun gitu ya. Cuman pura-pura. Ini cuman contoh. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang nasihat orang fasik itu bisa kedengeran masuk akal. Kadang-kadang nasihat orang fasik itu bisa terdengar baik dan bijak. Bahkan kadang-kadang kita bisa, ya juga ya. Kan saya mau kebaktian apa enggak kebaktian, ada pengkhotbah yang bilang gitu kan. Saudara mau persembahan, saudara enggak persembahan, saudara lupa berdoa, saudara doa sungguh-sungguh. Kasih Tuhan tidak pernah berkurang atau bertambah. Pernah dengar khotbah kayak gitu? Saudara? Kalau belum kayaknya Anda jarang dengar khotbah ya. Karena banyak khotbah seperti itu. Nah kalau dipikir-pikir, iya ya saya kebaktian enggak kebaktian kan sama aja. Nah saudaraku, ketika kita mendengar nasihat orang fasik, terus menjadi kebiasaan kita biarkan terbiasa mendengar nasihat orang fasik. Yang terjadi adalah Anda, boleh dimunculkan slide berikutnya. Yang terjadi adalah, nah tetap di sini, orang fasik tetap di sini. Ya, orang benar di ujung, orang benar ada di ujung ya, kita berlawanan ya. Nah, Anda akan naik level. Saya tadinya pengen benar karena mendengar nasihat orang fasik. Yang terjadi adalah saya pindah, saya jadi berdiri di jalan orang yang berdosa. Sama sekarang jalannya. Dan kalau ini diteruskan, kita mulai berjalan bersama. Iya ya bro, ternyata enak ya gak kebaktian ya. Sambil jalan bro, kita bro, santai bro. Ya wah, gak usah capek-capek tidur di rumah. Tuhan tetap sayang sama kita. Kalau dia mau berkatin mah dia berkatin kita ya bro. Ya confident banget sih ini vibe-nya ya. Luar biasa, saya jadi jiper sendiri ini. Postur bagus, ganteng lagi ya. Beruntung ini ya pacarnya ya. Wes. Nah, kalau ini diteruskan terus menerus jadi kebiasaan. Saya naik level, saya duduk di kumpulan pencemooh. Artinya apa? Kami ini jadi komunitas yang kuat. Nah, sehingga ketika ada orang pengen bener berikutnya datang. Nah, lewat pelan-pelan ya, lewat pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Bro, ini orang pengen ke gereja bro. Wah dulu gue juga kayak gini. Tapi lihat nih masa depan suram nih yang pergi ke gereja. Ya gak sih bro, kayak orang-orang kayak gini gimana sih? Yang gini mah hidupnya juga gini-gini aja. Flat. Luar biasa loh main drama, boleh loh ini ya. Oh memang main drama. Soalnya tawanya tuh tawa drama. Gitu saudara. Nah ini contoh nih. Dulunya saya itu jadi orang itu. Pengen bener gitu kan. Tapi karena dengerin nasihat orang fasik, saya lama-lama berdiri di jalan dia. Bahkan lama-lama saya ngumpul. Saya satu kumpulan sama dia. Sehingga ketika ada orang yang pengen benar, saya sekarang ikut mempengaruhi dan mencemooh orang itu. Nah ini Mazmur 1 ayat 1. Boleh terima kasih tepuk tangan untuk mereka berdua ya. Sekali lagi cuman contoh ya, cuman pura-pura ya. Tolong jangan dihakimi setelah ini. Saudaraku, kalau Anda terbiasa membiarkan nasihat orang fasik masuk ke dalam hidup Anda, ujungnya lama-lama Anda akan berpindah jalan hidup. Nah, kita lihat apa yang terjadi kalau ini kita teruskan. Boleh ayat berikutnya dimunculkan slide-nya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik, kita baca bersama 1, 2, 3, tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Kita baca bersama 1, 2, 3, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara gini, hidupmu ini bukan cuma di dunia ini. Setelah kita mati nanti, itu justru hidup yang sesungguhnya dimulai dalam kekekalan. Apa yang kau lakukan selama di dunia ini, menentukan apa yang akan terjadi di dalam kekekalan nanti. Boleh slide next-nya dimunculkan. Orang fasik bisa saja berhasil di dunia, bisa, ya. Tetapi ujung hidupnya adalah kebinasaan yang kekal. Orang fasik mungkin secara materi duitnya bisa bertambah banyak, bisa. Karirnya naik, bisa.
Pencapaiannya tambah banyak, bisa. Tapi ingat, hidup kita bukan cuma di dunia ini. Ujungnya setelah itu apa? Lebih baik, gini, kalau saudara mendapatkan segalanya di dunia ini, tetapi saudara tidak mendapatkan Tuhan di dalam kekekalan, wah itu mengerikan sekali. Apa yang kau lakukan selama engkau hidup di dunia, masa depanmu di dalam kekekalan ditentukan oleh itu. Boleh slide berikutnya dimunculkan. Seseorang bisa menjadi fasik sambil tetap menjadi Kristen. Datang ke gereja, iya. Dengerin khotbah, iya. Tapi ngelakuin firman, enggak. Tetap fasik hidupnya. Next slide. Makanya Bapak Ibu, kebiasaanmu di dunia menentukan nasib kekekalanmu akan jadi apa. Ada orang suka bilang begini, udah hidup itu jalanin aja. Urusan surga neraka ya urusan nantilah kalau di sana. Bro, kalau udah di sana udah terlambat. Ya. Udah hidup pengen apa jalanin aja, nggak usah pusing. Surga neraka pikirin nanti kalau udah mati. Kalau udah mati nggak bisa mikir. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, sekarang engkau perlu membangun kebiasaan yang benar. Supaya kebiasaan yang benar itu mengantarkan engkau menuju kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau sekarang kita membangun kebiasaan yang melawan Tuhan, bahkan kita nggak sadar kita terus lakukan, kebiasaan yang buruk itu bisa mengantarkan kita kepada kematian yang kekal. Nah, makanya kita lihat Bapak Ibu, boleh next slide. Apa kebiasaan yang harus kita bangun agar kita tidak menjadi orang Kristen fasik. Orang Kristen tapi melakukan kefasikan. Nah kita lihat ayatnya di Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya, nah inilah kebiasaan yang kita perlu bangun di tahun ini Bapak Ibu. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Next slide. Nah, waktu saya mencoba mempelajari Bapak Ibu, kata asli dari kesukaannya itu bisa diterjemahkan atau diartikan sebagai begini. Kerinduan yang mendalam, sumber kegembiraan. Jadi rupanya orang benar itu sumber kegembiraannya itu adalah firman Tuhan. Kerinduan yang mendalamnya itu apa? Terhadap firman. Nah, kalau orang Kristen tidak mencintai firman, tidak menyukai firman, tidak punya kehausan akan firman, berbahaya. Saudaraku, gini, saya berkhotbah sudah mungkin dari tahun 2008, kalau dihitung-hitung berapa sesi mungkin sudah nyampe angka 1000 lebih sesi, ribuan sesi. Dari tempat saya berkhotbah seperti ini, saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara, banyak di antara Anda bisa lihat. Kalau Anda cuma bisa lihat saya, tapi saya bisa lihat banyak di antara Bapak Ibu Saudara. Termasuk saya bisa melihat siapa yang antusias ketika firman Tuhan dibagikan, siapa yang biasa saja, dan siapa yang tidur. Tapi ya nggak apa-apa, yang tidur jangan dibangunin langsung. Bangun, nggak usah. Ya. Tapi maksud saya adalah begini loh. Kelihatan orang yang menyukai firman, excited dengan firman, dan orang yang tidak. Makanya kalau kita tidak mencintai firman, bagaimana mungkin engkau membuat kebiasaan yang menuju dan mengarah kepada firman itu? Nggak mungkin. Ada orang kalau nonton konser begitu excitednya, sumber kegembiraan, sampai pergi ke Korea Selatan juga dikejar, ya, konser di Singapura dia kejar, konser di Australia dia kejar, pulang dari konser, happy banget, pasang-pasang Instagram story, sumber kegembiraannya. Ya. Ada orang sumber kegembiraannya apa? Samcan. Wah, ya saya punya temen ya, setiap kali ngomongin makanan, kalau ada aroma B2-nya, wajahnya berubah saudara. Ya, sumringah. Langsung kayak energinya keluar gitu ya. Ada yang enak nih, wah ada restoran baru, wah enak banget itu, wah makin harap makin enak gitu dia ngomongnya. Tapi begitu ngomongin firman Tuhan, langsung energinya langsung lemes gitu ya. Oh Ibu Saudara, khotbah di gereja ini cuma 35 menit gitu ya. Tapi beberapa orang berjuang setengah mati. Pulang gereja, akhirnya selesai juga. Kayak baru keluar dari toilet Bapak Ibu, lega gitu. Tapi saya tahu ada beberapa orang yang excited. Ada beberapa orang yang sesi firman Tuhan tuh kayak, menyala-nyala. Nah ini Bapak Ibu, kebiasaan ini yang Anda harus bangun. Kenapa? Karena kebiasaan ini akan menyelamatkan Anda. Bapak Ibu. Gini,
Pernah lihat duit Indonesia kan ya? Sudah pernah lihat pegang pakai duit Indonesia? Enggak Pak, saya pakainya dolar semua. Asik ya. Kalau saudara sudah pernah, ya pasti pernah lah, saya yakin lah di sini ya. Hari ini tiba-tiba ada orang kasih Anda duit monopoli. Deng, saudara akan bilang apa? Palsu, ini nggak bisa dipakai, ini duit mainan. Kenapa saudara nggak pegang? Saudara nggak usah pegang, saudara lihat dari jauh aja. Kenapa saudara bisa tahu bahwa itu palsu? Karena saudara sudah sering terbiasa memegang, melihat, dan menggunakan uang asli. Saudara pegawai bank, terutama teller, ya, yang suka nerima setoran-setoran duit itu sakti saudara. Ya, duit palsu yang mendekati asli aja, ini benar-benar real nih di tempat saya. Itu dia cuman baru pegang, plek, belum digini-giniin, belum ditaruh yang sinar yang biru itu belum. Dia baru terima duitnya, plek. Dia kadang ngitung kan pakai ter itu ya. Dia bisa berhenti loh di tengah, lagi krek. Dia bisa ambil, Pak yang ini palsu. Wih kadang-kadang kita tersinggung, enak aja duit palsu, ini mah asli. Setelah diperiksa beneran palsu. Sakti sekali, kenapa Bapak Ibu? Mereka memang sudah dilatih untuk pegang, hitung uang asli yang sesungguhnya ribuan kali. Sampai dia jarinya nyentuh yang palsu aja, udah langsung tahu. Karena kebiasaan dengan yang asli. Kenapa banyak orang Kristen kena nasihat orang fasik, lalu berubah jalan hidupnya, lalu ujungnya berakhir kepada kebinasaan? Karena dia nggak pernah excited dengan yang asli. Karena dia nggak pernah mengejar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia nggak tahu ini firman Tuhan atau bukan. Makanya pada waktu nasihat orang fasik menyerupai firman, dia bilang begini, nggak apa-apa nggak ke gereja, Tuhan tetap sayang sama kita. Kan menyerupai firman ya. Kelihatannya kedengarannya kan bagus sekali ya. Iya nih, amin puji Tuhan. Saudara kena nasihat orang fasik. Sudah berdiri di jalannya dia, sudah berkumpul sama dia, sudah berakhir pada kebinasaan. Makanya penting tahun ini saudaraku, untuk membangun kebiasaan apa? Mencintai firman dengan sungguh-sungguh. Dan bukan cuma menyukai firman, tapi merenungkan. Dalam bahasa aslinya kata merenungkan itu begini Bapak Ibu. Bergumam secara perlahan untuk mengingat menghafal ulang agar melekat di kepala dan waktu mau praktek ingat. Nah, saudara pernah nggak waktu mau pergi terus ada teman atau saudara atau orang tua atau pasanganmu titip pesen. Nanti pulang tolong ya jangan lupa ya beliin capcay 3 bungkus, terus ayam goreng yang paha 3, yang dada 4 gitu kan. Terus jangan lupa nanti minta sambelnya sama kremesannya yang banyak. Terus saudara keluar rumah sambil merenungkan. Tadi capcay berapa? 13 bungkus. Terus pahanya berapa tadi? 4. Nah, saudara merenungkan komat kamit sendiri. Supaya apa? Supaya melekat di kepala. Sehingga waktu saudara bergerak jalan menuju pulang, itu muncul di kepala. Jangan lupa beli capcay, sekian bungkus, paha ayam goreng, kremesannya, sambelnya. Itu namanya merenungkan. Bapak Ibu. Sampai melekat sehingga Anda ingat dan waktu dibutuhkan dia muncul menjadi pelindung untuk pikiran Anda. Kalau Anda lakukan ini, nasihat orang fasik datang, saudara akan langsung bisa bilang begini, itu palsu. Nggak usah didengerin. Jangan ikuti nasihat orang fasik. Firman Tuhan melindungi saudara. Makanya di gereja ini keren saudara, tahun ini ada namanya gedor. Saudara tahu gedor? Kok wajahnya bingung apa itu? Ya memang baru mau diumumin. Ya. Gerakan doa dan firman, keren saudara. Ya. Baca 1 hari 1 pasal. Saudara kalau Anda dapatnya Mazmur 1, cuma 6 ayat, nggak nyampe 10 menit bacanya. Tapi tiap hari. Sudah baca 1 hari 1 pasal. Nanti kemudian akan ada tuntunannya, pertanyaannya. Nggak banyak, pertanyaannya cuma apa yang kamu dapatkan dari bacaan hari ini. Apa hal yang kamu bisa ubah dari hidupmu berdasarkan firman Tuhan. Komitmennya apa? Sederhana saudara. Tapi lakukan setiap hari, engkau akan ngalamin perubahan hidup yang signifikan. Sudah banyak orang Kristen itu berpikir mujizat itu mesti terjadinya spektakuler. Ya. Lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada orang tidak dikenal nyamperin. Bapak, berhenti sebentar. Kenapa? Saya digerakkan Tuhan. Katanya Bapak lagi butuh duit 1.373.569.173 rupiah. Betul Pak? Kok pas banget ya angkanya ya?
Itu hutang pinjol. Hutang pinjol saya angkanya segitu. Betul Pak, Tuhan gerakkan saya. Ini duitnya di tas ini Pak. Ya, silakan dipakai. Wih, mujizat terjadi. Ya, Saudara, orang Kristen sukanya yang gitu-gitu ya. Ya, kalau enggak sukanya kalau lagi datang kebaktian gitu. Siapa yang mengalami kemiskinan? Maju ke depan, maju ke depan. Wah, yang enggak miskin pun juga maju ke depan nanti. Ya kan? Didoakan, ya tumbang, mencelat. Pulang-pulang ada transferan dari orang tidak dikenal, ya. Pulang-pulang di rumah ada tas isinya duit, ya. Pengennya tuh yang kayak gitu-gitu. Saudara, itu bisa terjadi nggak? Bisa nggak? Kok imannya jadi kurang sih, saudara? Bisa, tapi jarang yang kayak gitu. Yang banyak terjadi itu apa? Saudara baca firman setiap hari. Kadang-kadang waktu saudara baca firman nggak terjadi apa-apa, nggak ada guntur menyala-nyala, ya, petir menyambar-nyambar, ya, terus ada suara dari surga, anakku, bangun, khotbah hampir selesai. Nggak ada. Saudara baca Alkitab ya biasa aja, tapi tiap hari saudara lakukan. Suatu hari mengalami kejadian sulit. Tiba-tiba firman yang saudara baca berhari-hari sebelumnya itu muncul memberikan kekuatan. Lakukan ini. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan berjanji seperti ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita dapat kekuatan, kita melakukan perubahan dalam hidup, kita lakukan hal yang benar, orang-orang berubah kepada kita, nah hidup kita berubah. Saudara kalau nanam pohon, coba deh liatin setiap hari. 24 jam dilihatin aja. Nanti itu pohon gak kelihatan bertumbuh. Tapi kalau saudara nanam pohon, saudara tinggalin, dirawat, nanti setahun kemudian saudara lihat lagi, kelihatan bedanya jauh banget. Betul atau betul? Tapi kalau saudara liatin tiap hari, gak kelihatan karena dia naiknya cuma dikit banget. Baca firman tuh kayak gitu. Tiap hari baca, rasanya kelihatannya gak banyak yang berubah. Kayaknya kok gini-gini ya, ngebosenin ya. Tapi saudara sedang bertumbuh. Membangun kebiasaan itu tidak spektakuler, membangun kebiasaan itu kadang-kadang membosankan, tapi saudara sedang bertumbuh. Kapan ketawanya? 1 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, kalau before after baru kelihatan. Jadi jangan tergoda untuk yang spektakuler, yang heboh-heboh, tapi saudara bangun kebiasaan setiap hari, mencintai firman, merenungkan setiap hari. Orang-orang yang hidup di dalam firman, walaupun kelihatannya membosankan, tapi dia ngalamin pertumbuhan. Apa yang terjadi? Nah kita baca ayatnya. Ayat terakhir. Apa ayat favorit orang Kristen, Bapak Ibu Saudara? Ayat terakhir. Nah, jadi kalau khotbah udah ayat terakhir semua happy. Ini ayat terakhir, Mazmur 1 ayat 3. Orang yang melakukan seperti tadi, merenungkan firman, memperkatakan firman, hidup dalam firman, membangun kebiasaan, mencintai firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Kita baca bagian terakhir 1, 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Banyak orang Kristen suka bagian terakhirnya doang, tapi gak mau lakukan yang mencintai firman. Itu mirip seperti orang cuman mau renang tapi gak mau basahnya. Saya pengen renang dong tapi saya gak mau basah, orang gila namanya. Nah banyak orang Kristen juga gitu, aku mau ngalamin kuasa Tuhan, aku mau mujizat, aku mau bertumbuh, tapi gak mau baca firmannya, gak mau bangun kebiasaan yang benernya. Nah itu juga orang Kristen yang teruskan sendiri. Saudara, kau kalau membangun kebiasaan di dalam firman, yang terjadi adalah seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Engkau tidak kekurangan nutrisi. Engkau tidak kekurangan sumber daya. Engkau akan tetap bisa bertumbuh terus apapun musimnya. Ketika musim menghasilkan buah, nih saudara, hidup kita ini nggak selalu berbuah. Saudara pernah lihat pohon yang setiap hari keluar buah terus? Ya. Durian musangking gitu ya, pohon durian musangking, tiap hari berbuah, saya beli itu pohonnya. Enggak ada musimnya. Ketika musimnya berbuah, dia keluar buah. Tapi ada musim di mana hidup kita ini enggak berbuah, ada enggak? Ada, saudara. Orang Kristen ada musim enggak berbuah? Ada. Nah bedanya di mana? Bedanya di sini Bapak Ibu, nih.
Saudara pernah lihat pohon kalau berbuah, keluarin buahnya ngeden. Pernah lihat nggak? Ya, pohon mangga, keluarin buah, pohonnya geter. Mangganya keluar, itu kan Anda tiap pagi bertahta. Ya kan? Kalau pohon enggak, waktunya berbuah ya keluar aja. Enggak ada pohon itu, ayo 1, 2, 3, keluar, sambil geter-geter gitu. Enggak ada. Waktunya musim berbuah ya berbuah aja. Saudara, maksudnya apa? Orang yang tinggal di dalam Tuhan, kebiasaannya membangun firman Tuhan. Udah waktunya untuk berbuah, enggak usah ngeden. Hidupmu menghasilkan buah. Waktunya terima berkat, berkat datang aja. Kenapa? Musimnya, memang udah waktunya. Loh, tapi waktu musim tidak berbuah gimana Pak? Waktu musim kering, waktu musim kesulitan datang, waktu musim yang sukar datang, saudara tidak akan layu. Saudara tetap akan kuat, tidak goyah. Banyak orang ketika musim kering datang, hidupnya menjadi layu. Sehingga ketika saatnya musim berbuah, dia nggak bisa keluarin buah. Kenapa? Orang udah layu. Tapi kalau engkau membangun kebiasaan di dalam firman Tuhan, kuat di dalam firman, mencintai firman. Waktu musim sulit datang, engkau mungkin gak menghasilkan buah, tapi engkau tetap segar, tidak layu dan tetap kuat. Sehingga sampai pada musim waktunya berbuah, engkau akan berbuah. Gak usah ngeden, waktunya dapat berkat, berkat datang kepadamu. Dan apa saja yang saudara perbuat, akan dibuat berhasil. Maksudnya apa? Dibuat berhasil. Bukan gini, buka restoran, laris ya. Bikin pabrik, wah laku, rame ya kan. Buka depot, wah rame. Buka toko, rame. Selingkuh, berhasil juga. Bukan. Bukan apa saja tuh maksudnya apa yang saya pengen itu pasti terjadi. Bukan. Maksudnya gini, apa saja yang saudara lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang tadi direnungkan, pasti mendatangkan buah buat hidupmu, pasti menghasilkan buah. Itu maksudnya. Artinya semua yang Tuhan janjikan lewat firman-Nya, itu tidak ada yang gagal. Pasti akan jadi pada waktunya, kalau kita tidak layu duluan. Supaya saudara nggak layu, bagaimana? Bangun kebiasaan untuk mencintai dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman itu yang akan melindungi saudara dari nasihat orang fasik. Sehingga saudara tetap berada di jalan yang benar dan ujungnya berada dalam kekekalan, kemuliaan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mencintai firman, saudara nggak bisa bedakan mana yang asli, mana yang palsu. Nasihat fasik datang, saudara nggak tahu, saudara ikutin, saudara pindah jalan. Sudah duduk dalam kumpulan pencemooh. Bahkan kadang-kadang pengkhotbahnya pun dicemooh. Kurus, kering, gak jelas, ngomong gak selesai-selesai. Sudah berakhir kepada kebinasaan. Ih, yang khotbah nyumpahin. Bukan, saya cuma khotbah. Saudara, jangan sampai tahun 2025 kita mengulangi hal-hal yang buruk di tahun lalu. Mari ubah kebiasaan kita. Dimulai dari apa? Mencintai, merenungkan firman Tuhan. Mau Bapak Ibu Saudara? Coba di toel kanan kirinya bilang, ayo ikut gedor, 1, 2, 3. Ayo ikut gedor. Ya, jangan gedor rumah saya, gedor rumahmu sendiri. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kuatkan, berikan kasih karunia, supaya kami mampu membangun kebiasaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan berikan kasih karunia, supaya ketika kami di masa-masa yang sulit, kami tidak menjadi layu. Kami tetap kuat karena firman Tuhan yang menguatkan kami. Bahkan waktu musim ketika berbuah, kami menghasilkan buah. Apapun yang kami lakukan di dalam Tuhan, oleh karena firman-Mu, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih untuk firman-Mu, kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu menjaga, memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, ada beberapa buku yang saya bawa, ya. Tapi satu judul saya rekomendasikan, judulnya Mental Strong. Di situ saya menulis apa yang kita bisa lakukan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan mental yang membuat kita kuat ketika keadaan sulit datang. Nah, saudara nanti di luar boleh tanya di counter meja buku saya, judulnya Mental Strong. Ada beberapa judul buku yang lain saudara juga bisa lihat. Tuhan Yesus memberkati.